Sebuah balok bermassa M1. Sebuah balok bermassa M1 di permukaan bidang miring yang licin, berarti tidak ada gesekan. Ya, gesekannya 0 atau mu-nya sama dengan 0 dan terhubung melalui seutas tali dengan sebuah katrol ke balok lain yang massanya M2 seperti ditunjukkan pada gambar. Bidang miring tidak dapat bergerak. Asumsikan bahwa massa tali dan katrol dapat diabaikan dan tidak ada gesekan antara tali dan katrol. Nyatakan jawaban Anda dalam M1, M2, A, alfa ya. Ini maksudnya sudut alfa dan G. Diagram gaya pada masing-masing balok. Berarti kita gambarkan dulu ya untuk M1. Gaya yang bekerja pada M1 adalah gaya berat yang arahnya vertikal ke bawah. Kemudian ada gaya tegang tali T yang searah dengan tali yang bisa menarik benda tersebut, dan ada gaya normal ya, kita tulis N1 gitu saja ya. Nah, di sini tidak ada gaya gesek ya, maka hanya ada 3 gaya ini saja untuk benda M1. Untuk M2, gaya yang bekerja pada M2 adalah gaya tegang tali. Gaya tegang tali yang menarik M1 sama nilainya dengan gaya tegang tali yang menarik M2 karena di sini massa katrol diabaikan. Ya, jadi T ke arah atas, lalu ada gaya berat arahnya ke bawah M2 kali G. Ya, ini adalah diagram benda bebas pada masing-masing baloknya. Lalu berapa percepatan gerak balok M1? Nah, di sini kita asumsikan saja bahwa M2 turun ke bawah. Ya, sedangkan M1 dia tertarik ke atas. Gitu ya, ada syaratnya sebenarnya, tapi yang paling mudah kita asumsikan terlebih dahulu bahwa M2-nya dia turun ke bawah, M1 dia naik. Maka di sini M2 arahnya ke bawah, M1 arahnya ke kanan atas. Gitu ya. Sehingga untuk balok kedua, ini balok 2 ya, ini balok 1. M2 kali G min T sama dengan M2 dikali A. Seperti itu. Kemudian untuk balok 1, maka kita memiliki T yang ke arah kanan atas ya. Ini arahnya X ke arah kanan atas, lalu Y ke arah kiri atas. Nah, untuk balok 1, maka gaya yang bergerak arah A adalah T yang ke arah kanan atas. Lalu untuk M1G itu kita harus uraikan. Ada yang ke arah bawah, M1G cos alpha, dan yang ke arah kiri bawah, M1G sin alpha. Ya, nah ini penguraian gaya. Maka T dikurangi M1G sin alpha sama dengan M1 kali A. Ya, dengan menggunakan eliminasi, maka T-nya nanti hilang. Ya, M2G minus M1G sin alpha sama dengan M1 plus M2 dikali A. Ya. Nah, ini dengan asumsi kalau misalnya benda 2-nya turun ke bawah. Ya, jadi asumsi ya benda 2-nya akan turun ke bawah. M2 turun. Ya, sehingga nanti percepatannya adalah M2G minus M1G sin alpha dibagi M1 plus M2. Oke. Nah, bagaimana kalau asumsinya M2-nya naik? Kalau asumsi M2 naik, maka kita tinggal mengubah arah percepatan saja ya, sehingga nanti percepatan itu tinggal kita balik ya pembilangnya menjadi M1G sin alpha min M2G dibagi dengan M1 plus M2 ya. Berarti di sini kita bisa lihat kalau M2 turun berarti M2G harus lebih besar daripada M1G sin alpha ya, atau kalau G-nya kita coret berarti M2-nya lebih besar dari M1 sin alpha. Kalau M2-nya naik berarti M2 itu lebih kecil daripada M1 sin alpha ya, seperti itu asumsinya.